nama saya Muhammad Novel dari 2523 di sini saya akan memberikan video mengenai penjualan perpajakan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Saya di sini akan menjelaskan mengenai peraturan perpajakan yang terbaru, yaitu Cortex. Sebelumnya, apa teman-teman tahu apa itu Cortex? Tahu. Mungkin teman-teman sebagai mahasiswa perpajakan sudah pernah mendengar apa itu Cortex. Nah, Cortex ini merupakan sistem terbaru yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan berbagai layanan-layanan perpajakan. Melalui sistem Cortex ini, berbagai layanan perpajakan dapat dilakukan dalam satu portal terintegrasi, mulai dari registrasi perpajakan, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pembuatan faktur pajak elektronik. Nah, tujuan utama dari DJP ini menerbitkan Cortex ialah untuk memodernisasi sistem perpajakan di Indonesia. Dengan adanya Cortex, pemerintah berharap pelayanan pajak menjadi lebih efektif, data perpajakan lebih akurat, dan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena pelayanan ini bisa dibilang cukup efektif atau cukup mudah dilakukan di mana saja bagi wajib pajak. Nah, bagi wajib pajak sendiri, Cortex ini memiliki banyak manfaat. Di antaranya itu proses administrasinya yang lebih cepat dibandingkan dengan perpajakan secara online yang datang ke kantor DJP. Terus layanannya lebih praktis karena dilakukan secara online, dan data perpajakan lebih terintegrasi, dan juga mempermudah pelaporan pajak maupun pembayaran pajak. Silahkan izin bertanya Pak Materi, saat kita menggunakan Cortex ini, apa saja sih hal yang perlu kita perhatikan saat menggunakannya? Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan Cortex ini yaitu yang pertama, kita harus memastikan dulu nih, NIK dan NPWP yang kita punya sudah terintegrasi. Nah, yang kedua, menggunakan email atau nomor handphone yang masih aktif. Jadi jika ada kendala, misalnya bisa dihubungi melalui nomor telepon yang aktif tersebut. Nah, yang ketiga itu mengingat password akun Cortex yang kita buat. Nah, yang keempat dan terakhir itu kita sebagai wajib pajak harus selalu memperbarui data kita sebagai wajib pajak agar data tersebut tidak mudah dicuri oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Mungkin itu saja yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan Cortex ini. Pak, ini jawabannya. Silakan. Cortex kan masih baru ya Pak ya. Jadi apa sih tantangan dalam Cortex ini? Jadi karena Cortex ini masih berada sistem terbaru dari DJP, jadi tentunya masih banyak tantangan yang dihadapi oleh DJP. Jadi yang pertama adanya mengenai adaptasi penggunaan sistem terbaru. Mungkin orang Gen X atau nenek-nenek yang sudah tua masih sulit menggunakan sistem Cortex ini karena tidak ada teknologi. Dan kedua ada kendala teknisnya seperti terjadinya sering terjadi error dan aksesnya lambat. Bisa dikarenakan jaringan atau kawasan tersebut susah dijangkau oleh jaringan. Nah, yang ketiga itu perbedaan kemampuan digital di pajak. Nah, seperti yang tadi nenek-nenek tersebut kan berbeda dengan kita generasi dalam penggunaan handphonenya. Selanjutnya ada sinkronisasi data NIK dan NPWP. Terus kurangnya pemahaman penggunaan Cortex dan
perlunya sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan. Jadi diharapkan DJP bisa lebih banyak melakukan sosialisasi agar sistem Kortex ini lebih banyak atau lebih masyarakat lebih banyak bisa menggunakannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada rekan-rekan yang telah berkenan hadir. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal dengan NIM 25233060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem perpajakan terbaru yaitu Kortex. Sebelum kita masuk ke apa itu Kortex, sebaiknya kita terlebih dahulu tahu apa itu pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, pajak ini berfungsi sebagai untuk membangun jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Nah, sistem perpajakan di Indonesia pada saat ini sudah sangat modern, seperti dengan kehadirannya Kortex Administration System yang dihadirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kortex merupakan sistem digital yang dibuat untuk mempermudah seluruh proses administrasi perpajakan agar lebih cepat, praktis, dan terintegritas dalam satu sistem. Nah, melalui Kortex ini, wajib pajak dapat melakukan berbagai layanan secara online, seperti membuat NPWP, melaporkan SPT, membayar pajak, hingga membuat faktur pajak elektronik. Dengan adanya sistem ini, proses perpajakan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini menjadi lebih otomatis dan efisien. Kortex ini juga memberikan banyak manfaat, seperti mempercepat pelayanan, mengurangi kesalahan input data, mempermudah administrasi perpajakan, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak. Dengan adanya Kortex ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak. Karena pajak yang kita bayarkan itu akan kembali lagi kepada kita dalam bentuk fasilitas umum, biaya pendidikan, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.